Ulun nih Pak Taufiknya mulai merasa kada percaya diri sebagai ustadz Nah, itu hal yang bagus. karena kada mudah menyandang gelar ustadz ternyata. Itu yang sesuatu yang bagus itu. Betul. Aduh. Aku mengalami beberapa fase dalam hidup ini dengan usiaku sekarang 57 itu Mm. tidak sekali waktu saja aku mengalami hal begitu. Nah, oke. Nanti kita bisa sambung dengan cara Waduh, itu. ada dikaitkan dengan pernyataan itu, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita, Masjid Al-Mutakin. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersua kembali tentunya dengan pemirsa umat Islam, khususnya dan masyarakat Kota Banjarmasin. Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita hari ini, kita akan kembali untuk ngobrol-ngobrol, kita diskusi tentang banyak hal tentunya kita akan sampaikan kepada umat yang bisa memberikan manfaat. Dan bisa juga memberikan sesuatu atau cara kita bagaimana cara memandang sudut suatu permasalahan yang kita hadapi, tentunya dengan tema spesifik. Di episode 19 ini, Masjid Al-Mutakin menyajikan podcast kita. Tidak lupa juga menyapa Ustadz kita hari ini. Tapi beliau tidak disebut dengan Ustadz, beliau masih gamang beliau sebagai Ustadz. Tapi oke lah, nanti kita sampaikan, kita kenalkan beliau kembali, karena beliau sudah 2 kali di podcast kita. Obrol salam. Baik, terima kasih pemirsa umat yang berbahagia tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya pemirsa juga nanti berkenan untuk memberikan like atau subscribe-nya. Boleh dengan komen tentunya dengan masukan yang bisa konstruktif, bisa memberikan kita untuk bagaimana merekonstruksi lagi kegiatan podcast ini. Baik, langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini kita dengan mau panggil ustadz, mau panggil guru, kiai, nggak cocok ya? Ihza aja, Pak. Assalamualaikum. Oh, Iza, waalaikumsalam. apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah kita hari ini kita datangkan beliau. Bukan oke lah, mereka selama ini kawan-kawan kan bagaimana sih masjid ini supaya menjadi masjid orang-orang muda gitu, Ustaz. Oke. Iya kan? Tapi kita tidak bicara masjid orang muda, karena selama ini masjid ini kan konotasinya kita sebutkan tempat orang-orang pensiun. Oh, Masya Allah. Ya, tapi tidak banyak, tidak sedikit juga masjid ini walaupun pensiun, tapi jiwa-jiwa pengurus pengelolanya jiwa-jiwa muda. Betul. Nah, yang kalah sekarang itu justru banyak yang muda-muda tidak banyak ada di masjid ini. Kok kenapa Oke. orang-orang yang pensiunan gitu? Baik, kita tidak bicara spesifik mengenai itu, tapi kita lebih spesifik bicara bagaimana orang muda, perilaku orang muda, fenomena sekarang ini. Oke, mau diperkenalkan atau mau memperkenalkan? Sudah kayaknya, Pak ya. Sudah ya? Sudah. Video sebelumnya ya. Iya, beliau ini Bagi Bapak Ibu yang belum nonton, tonton dulu mungkin video nah, sebelumnya. jadi bisa nonton dulu, tapi paling tidak sedikit kita spill dengan beliau ini adalah seorang dai, ustadz yang muda. Beliau banyak berkeliling ya di antara masjid ke masjid, memberikan apa yang beliau berikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang keagamaan, tentang hal-hal yang sifatnya mendidik juga. Dan beliau sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tapi jangan patah semangat bagi mbak-mbak ya yang baru kali, yang remaja-remaja putri. Beliau terkena respon baik. Ya, artinya walaupun beliau sudah double ya, tidak sudah beristri, tapi beliau tetap ramah ya. Insya Allah. Mohon doa, Pak. Oke. Ustadz, saya serahkan ke Iza nih. Mau ngomong apa kita hari ini? Tentang remaja pokoknya. Oke, berkaitan dengan remaja, Pak ya. Iya, silakan ngomong. Pada dasarnya dari saya, dalam kehidupan itu perlu kita pahami dulu. Ibarat seperti kita punya kendaraan, Iya. ada bagian yang di luar, ada bagian yang di dalam. Iya. Misal kita pakai kendaraan atau pakai mobil gitu ya, yang kita perhatikan kan bukan hanya tentang kebersihan motor atau mobil kita saja. Bannya dibikin lebih hitam lagi, kemudian mengkilap, bersih dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa olinya diganti, mesinnya dirawat. Iya, oke. Dalamnya nih berarti ya. Iya. Nah, karburatornya dibersihkan kalau masih karburator ya. Betul. Nah, berkaitan dengan itu, dalam hal kehidupan, Pak Taufik izin, kita tuh lupa, Pak.
Kadang-kadang kita hanya fokus di bagian luar saja. Berkaitan tadi kalau semisal tadi Pak Taufik bilang, Sebentar, aku cut dulu nih. Kalau ini dipanggil Reja enak, bener aku dipanggil Pak Taufik. oh Panggil Udah- Bang atau Kakak oh, aja deh, Bang ya, biar oke. masih kelihatan Bang muda Taufik ya. juga dong. Oh, Iya, boleh, kan masih, boleh. kan masih Menyesuaikan. baru. Menyesuaikan, Pak. Iya. Oke, Bang Taufik. Masih arbaa kan, Masya Allah. kepala empat ya, Masya lebih, Allah, Masya lebih ya. Allah. Oke, siap. Lanjut, Berarti ya, Bang ya. Taufik ya. Boleh. Berkaitan dengan kehidupan, maka yang kita perlu pahami seringkali kalau tadi Bang Taufik bilang bahwa banyak saat ini yang terjadi di masjid yang hadir itu hanya orang-orang pensiunan yang tua-tua saja. Sehingga yang muda-mudanya pada kemana begitu kan. Nah, saya bicara dulu dalam konteks yang lebih sederhana dulu, Bang Taufik ya. Masjid biasanya yang kita hiasi ini hanya tentang mengganti keramiknya, mengganti safnya, bikin AC-nya lebih dingin, kemudian kipas anginnya udah bagus-bagus dan lain sebagainya. Tapi lupa ruh di dalam yang menghidupkan masjid itu. Stop dulu sampai di sini. Ya, ini udah dalam ini masuknya nih masalahnya nih. Kita baru ingin bicara bagaimana tentang fenomena remaja ini, Oke. kehidupan orang-orang muda gitu dengan Betul. yang saat ini terjadi di luar sana secara sosial, ekonomi Oke. kan. Betul. Nah, Ustadz pernah ke kafe ya? Oh, ke kafe sering saya, Pak. Nah, Sering. ayo pemirsa, jangan kira kalau Ustadz tuh nggak boleh ke kafe. Jangan salah juga orang-orang yang kafe masuk masjid. Betul. Kebalikan gitu ya, Ustadz? Betul. Boleh cerita nggak? Betul. Kenapa sih Ustadz suka atau mungkin sering ke kafe gitu ya? Oh ya, Apa yang Ustadz ingin dapatkan di kafe? kafe itu kan identik dengan orang-orang yang suka ngopi sebenarnya. Iya. Tapi saya klarifikasi dulu, saya tidak suka ngopi sebenarnya, Pak. Iya. Saya bukan seorang pecinta kopi. Jadi kalau ditanya kopi, saya nggak ngerti. Tapi saya menyukai suasana yang ada di kafe. Sehingga tidak semua kafe sebenarnya yang ulun datangi kan. Nah, pada dasarnya kalau dikaitkan dengan kafe, kalau ulun pribadi merasakan kehangatan di kafe itu. Ya kan? Karena ini kan sebenarnya bukan tentang tempatnya, tapi rasa terhadap tempat itu kayak gitu kan. Rasa terhadap tempat itu. Tapi bukankah karena memang tempat itu juga yang mendukung suasana itu jadi hangat? Nah, itu dia. Iya. Seringkali kita hanya sekedar membahas bagaimana kafe ini kan, kalau dalam konteks yang saat ini, pemuda-pemudi remaja kita saat ini, seolah-olah kafe itu hanya sekedar tempat berfoto. Seolah-olah. Oh iya. Hanya tempat berfoto. Kemudian kalau Iya. teman-teman mahasiswa biasanya mencari kafe itu yang low budget, yang harganya bisa di bawah 20 atau mentok-mentok 21 22 lah kopinya gitu kan. Kopi ya, Paling tidak satu cup itu bisa 4-5 jam duduk gitu. Iya. Nah, tapi kita lupa terhadap rasa yang kita hadirkan saat kita berada di kafe itu. Karena pada dasarnya sebenarnya berada dimanapun kita, kafe kah, rumah kah, atau bahkan di masjid, kalau kitanya merasa tidak nyaman, maka berada dimanapun tidak berarti apa-apa. Oke. Nah ini penting catatan ini. Yang dianggap tadi kafe, tapi kalau kita sendiri tidak nyaman, jadi tidak nyaman juga ya. Betul. Nah tadi pertanyaan tadi saya kembalikan ke Ustadz. Ustadz suka ke kafe, tapi Ustadz ingin sesuatu karena kafe itu membuat sesuatu yang nyaman. Oke. Berarti tidak semua kafe yang membuat Tidak semua kafe. Tidak semua kafe. Ya, oke. Paham. Itu sebenarnya lebih dalam nanti pembahasannya. Iya, hanya baik, saja baik. yang ingin ulun kaitkan nanti dengan masjid, Pak ya. Iya. Karena kan kita nanti bicara Nanti masjid itu nih. ya. Oke. Ending aja. Masjid. Nanti keburu nanti. Jadi pada dasarnya teman-teman pemuda-pemudi remaja kita saat ini lupa biasanya bahwa rasa yang ada di kafe yang saat kamu rasakan itu, kamunya kesini Pak ya. Iya, kesini sana dong. Karena jadi mereka akan menonton kita. Betul. Jadi rasa yang hadir saat berada di kafe, berada di tempat-tempat nongkrong bersama dengan teman-teman, sebenarnya itu bisa dirasakan di tempat yang lain. Termasuk di rumah, termasuk di rumah, di masjid, di tempat-tempat yang lain ya. Whatever, everywhere, anytime ya. Betul. Nah, hanya saja yang luput biasanya dari perasaan setiap orang, meskipun nggak semua, adalah tidak menyadari seolah-olah kalau di tempat kafe tadi ramai banget nih, tapi pas di rumah suntuk.
Su ya. Atau malah kalau kita kaitkan dengan masjid, berada di masjid tuh seolah-olah kayak Islam banget gitu. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Iya. Bukan seperti itu. Jadi kalau Anda harus ke agama-agama harus masuk masjid gitu ya. Iya, Jadi seolah-olah seperti kalau itu. masuk ke KP lepas agamanya atau iya gitu ya. Iya. Nah itu Nah, kira-kira itu dia. anggapan atau pendapat yang kira-kira kurang tepat ya. Nah, jadi kalau kita merujuk benar-benar kepada Al-Quran, Allah kan berfirman Iya. di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jeriat ya. Dari sampai di mana? Az-Zariyat ayat 56 tadi ya. Oke. Ustadz, nggak apa-apa ya sedikit ya kalau berkaitan dengan tadi masalah kepemudaan, remaja, ya orang-orang Gen Z lah sekarang ini kalau di KP itu kan tentunya dengan bilang tadi sampaikan nyaman gitu. Nah, bisa Ustadz ceritakan, Bu. Tentunya nanti bisa dikaitkan dengan beberapa ya mungkin dari sisi pandangan Islam gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, Bang Taufik. Kita perlu menjawab dulu kenapa para pemuda-pemudi sukanya ke kafe. Kan Oh kayak iya, gitu ya. suka ya. Kenapa suka ke kafe? Kan saya suka ke kafe juga nih. Iya. Kebetulan istri juga suka ke kafe. Tapi suka juga ke masjid ya. Suka juga ke masjid. Nah, kenapa para pemuda suka ke kafe? Satu, ini jawaban yang dari sisi persepsi ulun, Iya, iya. Bang Taufik ya. Yang pertama, bisa jadi mereka merasa nyaman di kafe tersebut, apapun kafenya. Iya, iya. Karena tiap orang ulun rasa punya pilihan kafe yang beda-beda. Termasuk tadi pilihan yang tadi budget ya. Betul sekali, budget, kemudian tempat foto dan lain sebagainya. Lokasi juga Lokasi termasuk juga lokasi. jarak ya aksesnya. Bisa jadi dia merasa lebih nyaman, Iya, betul. ya kan? Merasa ada kenyamanan di kafe Betul. tersebut. Kemudian yang kedua, rasa aman. Oh, Rasa aman. Dia nongkrong dengan teman-temannya bahkan sendiri, Iya. mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Mereka merasa lebih aman. tidak diburu-buru oleh orang mau Tidak kunci. diburu-buru. Oh, tutup kafe ya katanya. Dan tidak ada landasan nilai apapun di tempat itu. Seolah-olah seperti itu. Tidak ada landasan nilai apapun Yang di tempat membatasi itu yang membatasi kegiatan dia untuk gerak-gerik berkreasi, aktivitasnya ya. berkegiatan, berekspresi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dan yang ketiga, yang pertama merasa nyaman, yang kedua merasa aman, dan yang ketiga ini mereka merasa ada kebebasan. Tidak terbatasi oleh sesuatu apapun. Kalau nilai-nilai ini bisa kita bawa ke masjid-masjid kita, ulun rasa masjid kita pun akan bisa dihidupkan oleh para pemuda. Loh, ini bicara masjid kita lagi ya? KP masjid ya. Oke, benar. Gitu kan, Bang? Jadi maksud ulun, kalau semisal kita kaitkan nilai-nilai ini, kita bawa nilai-nilai ini ke dalam ruh masjid yang tadi ulun bilang kita hidupkan, ada rasa nyaman, ada rasa aman, dan kebebasan. Maksud kebebasan di sini adalah selama tidak melanggar nilai-nilai syariat. Iya. Untuk mengekspresikan. Mengekspresikan ide, mengekspresikan kegiatan, menyalurkan motivasi. Maka itu mudah sekali untuk menarik para pemuda untuk bisa menghidupkan kegiatan di masjid. Satu di antara contoh adalah masjid di daerah Jawa yang lu lupa namanya nih. Para pemuda semua tuh pengurusnya tuh. Iya. Bahkan mereka menarik orang-orang muda di luar, termasuk orang-orang tua, pokoknya semua kalangan, sehingga ikut menghidupi masjid tersebut. Nah, oke, Pak Ustadz. Karena Ustadz tadi bicara kafe, terus sedikit bergeser ke masjid. Nah, aku sedikit ingin nyelutuk nih. Masjid ini kan rata-rata kan dihuni oleh para pensiunan nih, purnawirawan, pensiunan, atau laskar-laskar lah ya. Tak berguna ibarat. Justru itu Ustadz, kita tidak berusaha untuk membandingkan antara masjid dan kafe Ustadz ya. Betul. Padahal dimanapun barangkali berada Ustadz ya, mungkin berikan masukan nanti pendapatnya. Semuanya itu tergantung daripada bagaimana niat kita kan. Betul. Untuk menjadikan tempat kita yang saat ini berada itu adalah menjadi nilainya bernilai ibadah. Ya. Nah itu bagaimana Ustadz? Kira-kira untuk bisa memberikan ya masukan kepada teman-teman kita nih yang Gen Z nih,
yang senang ke kafe. Nggak salah itu kafe itu. Betul. Benar itu. Betul. Justru kafe itu akan meningkatkan produktivitas mereka dalam belajar, Betul. kalau yang sudah kerja mungkin bekerja, ya. Iya. Kira-kira gitu, Ustaz, kan? Oke. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Ya. Nah. Allah berfirman di dalam ayat itu bahwa tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna konteks ibadah ini kan perlu kita pahami, Pak, bahwa ibadah itu tidak sebatas sholat, puasa, Iya. zakat, haji, umroh, dan Lain-lain ya. dan kawan-kawannya. Makdoh ya, sifatnya Betul. wajib, sunnah dan sebagainya. Betul. Bangun tidur, menyadari nikmat bahwa ya Allah, terima kasih aku bangun tidur. Itu kan udah ibadah. Bismillah, alhamdulillah, ahyana ba'da ma mata wa nusur, sudah Betul. ibadah juga ya, Itu sudah ibadah. ucapan itu. Sehingga sebenarnya kalau konteks ibadah kita pahami betul-betul, berarti 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, termasuk tidurnya, itu juga merupakan ibadah kepada Allah. Tapi pertanyaannya, ibadah yang seperti apa yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah? Nah, kita udah punya panduan nih, dua, Iya. Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Jelas dua ini tidak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau dua ini hanya kita pahami secara tekstual saja, ini jadi tidak mudah, Pak. Kenapa? Iya. Kalau tadi Ulun bilang bahwa kalau kita pahami secara tekstual, ini contoh, misal Nabi bahari berkendaraan pakai unta. Nah, kereda lagi deh ini. Tapi justru unta sekarang adalah barang-barang mewah yang mengalahkan yang namanya Porsche atau Betul. Ferrari, nilai. Betul. Jadi makna kontekstualnya kan adalah intinya kan kendaraan yang digunakan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya, betul. Dan betul. memudahkan, kan seperti itu. Kendaraan memudahkan kita untuk mengambil nilai-nilai ibadah tadi ya. Betul sekali. Nah, jadi para pemuda perlu memahami konteks ibadah. Makna konteks ibadah itu seperti apa? Karena tersenyum dengan temanmu saja itu sudah ibadah. Iya. Nah, berarti mindset tentang ibadah ini yang harus dikedepankan. Hal pertama yang perlu kita pahamkan kepada teman-teman yang di luar sana. Nah, ini catatan ya, kira-kira dari yang Ustaz sampaikan tadi, dari nilai apa yang kita tangkap dari surah Al-Juriyat 56 tadi, perlu dicatat nanti rekan-rekan, adik-adik atau kakak-kakak ya. Ini Bang Taufik mau sampaikan nih, Ustaz Eja juga sudah menyampaikan, artinya catat di Al-Juriyat 56 itu kita harus mengikuti apa yang sudah Allah sampaikan tadi. Kita diciptakan untuk beribadah. Tapi ibadah itu tidak sebatas kita tadi sholat, ya, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tapi ketika duduk di kafe juga ternyata bernilai ibadah. Gimana? Bisa bernilai ibadah. Gimana caranya tuh, Ustaz? Kalau kita bicara dalam konteks ibadah, di kafe misalnya contoh, buka pintu dengan bismillah itu ibadah. Ibadah ya. Bahkan dari rumah misal niat mau ke satu kafe misalnya. Iya. Untuk melakukan sesuatu nih Bang. Iya. Anggap misalnya kita mau ngapain nih? Oh, ngerjain tugas. Nah, tugas itu kan kewajiban bentuk tanggung jawab. Iya. Dan Nabi mengajarkan tentang tanggung jawab. Betul. Berarti kalau kita sebagai mahasiswa misalnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, untuk menyelesaikan tugas dari kampus, bismillah, niatkan bismillah. Betul. Kita niatkan itu bentuk tanggung jawab yang nanti kepada Allah. Dengan lafaz bismillah, maka menjadi ibadah. Masya Allah. Dari rumah sampai ke kafe, selama di kafe bentuknya ibadah. It's very simple. Malah berjalan. Simple ternyata. Sampai pulang nanti. Iya. Kan seperti itu. Kemudian duduk. Maaf, tidak semua kafe, maaf ya, buat teman-teman di luaran sana, misalnya ada perempuan-perempuan yang misalnya tidak menggunakan hijab. Ya, tidak tertutup. Tidak tertutup begitu ya pakaiannya. Kita sebagai yang menjaga nilai itu, maka kita mengalihkan pandangan, itu adalah ibadah. Menghindari ibadah ya. Menghindari. Tapi kalau terlihat sekali, Ustaz, menyingkir. Masya Allah. Aduh, gimana rezeki ya. Kata orang rezeki, kata orang. Ya katanya. Kalau nggak sengaja, tidak sengaja. Tapi kalau disengaja, wah itu sengaja terus dipototin 15 menit. Ya itu. Masya Allah. Nah seperti itu Bang. Iya. Nah otomatis berarti perlu kita perhatikan. Karena gini, ibarat misal, ulun bicaranya dalam konteks yang biar relate dengan teman-teman yang masih muda. Iya. Kalau kita sekolah atau ngampus dah, kita kuliah. Di kampus, biasa kan kita ada penilaian-penilaian. Mata kuliah atau sekolah mata pelajaran lah.
Mata pelajaran nanti apa tuh? Nilai A, B, C, D tentang IPA, IPS, Iya. atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, dalam kehidupan juga ada nilainya, ada rapotnya. Catatan ya. Betul, kejujuran, itu masuk Iya. nilai dalam kehidupan. Kedisiplinan, ketertiban. Kejujuran tadi ada kecurangan ya. Curang tadi melihat, harusnya sekali lihat dipalingkan. Nah, Betul. iya, iya. Tanggung jawab, kreativitas, dan lain sebagainya. Itu kan semua adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Nah, berarti konteks Islam terhadap pola pikir yang perlu kita pahamkan kepada para pemuda saat ini adalah bagaimana agar kehidupan kita ini semua Islam loh gitu loh. Iya. Ini semua Islam loh. Nah, ini yang menurut ulun sepertinya jarang dibahas di beberapa tempat-tempat kita, terutama di masjid-masjid kita. Seperti itu, Bang. Iya, baik. Dah, sekarang kita ini kan ingin menghadirkan masjid ini, masjid ya kita bicara ibadah. Tadi Allah sudah perintahkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Masjid ini adalah bagian dari kita saja ya untuk melakukan ibadah-ibadah ritual, makro dan sebagainya. Nah, kalau seumpama gini nih, masjid ini misalkan kita bikinlah suasana seperti suasana yang tadi kategori nyaman, ya kan, aman. Apa satu lagi yang bebas orang untuk berekspresi gitu. Berarti tidak mesti masjid itu harus besar, luas, penuh dengan fasilitas. Apa yang kira-kira Ustadz Eja sarankan nih kepada misalkan para pengurus-pengurus atau pengelola masjid nih? Oke, jadi ulun bicara sesuai dengan keinginan seorang muda tentunya ya. Masya Allah. Nah, ini orang muda yang bicara nih. Jadi gini Bang Taufik, yang perlu kita pahami dulu bahwa ulun izin mengulangi kalimat di awal tadi, bahwa yang kita perhatikan di masjid ini bukan sekedar tentang AC-nya yang dingin, keramiknya yang bagus, ambal safnya yang sudah empuk, bukan sekedar itu, tapi ruh yang menghidupkan masjid tersebut, atau musola, masjid atau musola. Nah, ruhnya ini bisa dihadirkan oleh para kita yang ikut mengelola masjid itu, mengelola masjid ini. Misalnya, kalau misalnya masjidnya udah bagus, udah mewah, AC-nya udah dingin, nah semua ya, safnya udah empuk dan lain sebagainya, tapi pengurus-pengurusnya saling menonjolkan kebisaan sampai kemudian menafikan kemampuan-kemampuan yang lain, sehingga terjadi apa? Terjadi iri dengki, kemudian persoalan-persoalan hati yang tidak mendukung dan tidak memberdayakan, konflik. Otomatis kita hanya melihat secara fisik saja, tapi ternyata di dalamnya ada luka, sesuatu yang memang harus dikoreksi. Betul. Nah, berarti bukan tentang masjidnya saja, tapi kita yang menghidupkan masjid tersebut. So, kita kembali ke KP, bukan tentang KP-nya ya, berarti ya. Betul. Artinya dimanapun kita berada, Allah tuh memberikan tempat kita di bumi ini ya. Betul. Untuk kita nikmati gitu ya. Betul. Nah, cuman untuk membuat nikmat ini kan kembali lagi nih. Ada yang sifatnya formalitas, yang memang seperti masjid ini kan kita formal, kita siapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, menurut orang muda nih, ini orang muda nih, saat masuk gadget kan, selain tadi disampaikan masjid harus seperti ini dan seperti apa, boleh nggak yang namanya suasana KP itu dibawa ke masjid gitu? Oke. Suasana loh ya, bukan KP yang masuk ke masjid itu. Betul. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fil ardi," ila akhir ayat. Iya. Di dalam ayat itu Allah menyampaikan kepada kita semua, bumi ini kata Allah diciptakan untuk mudah dijelajahi. Kalau kita coba pahami dalam konteks kehidupan, ini ulun tidak sedang menafsirkan, Pak ya. Tapi ulun ingin coba kita pahami dalam konteks kehidupan. Segala perjalanan yang mudah. Kan kata Allah tadi bumi diciptakan untuk mudah dijelajahi. Berarti harusnya bumi ini mudah dijelajahi. Berarti ada perjalanan-perjalanan yang mudah. Karena bumi ini tempat perjalanan yang kata Allah mudah untuk dijelajahi. Otomatis kita perlu paham bahwa semua perjalanan yang mudah, pastilah satu, perjalanan itu nyaman, perjalanan itu aman,
dan perjalanan itu mengandung keselamatan. Oke. Perjalanannya Pak ya. Mudah, aman, dan tentang keselamatan. Pian kita nih misalnya Pak dari Banjarmasin Pak mau Iya. ke Banjarbaru. Kan kita melakukan perjalanan tuh. Tapi di tengah jalan ternyata kita merasa tidak mudah. Maksudnya tidak mudah adalah ternyata ada kemacetan. Iya. Kemudian ada banyak jalanan yang rusak misalnya. Ya kan? Atau bahkan ada orang yang nyebrang sembarangan. Ya, betul. Otomatis Yang kita menghambat merasa lah ya. tidak aman, kita merasa tidak nyaman, dan tidak mudah untuk mengatakan perjalanan itu penuh dengan keselamatan. Betul. Nah, dalam konteks itu, Ulun ingin sampaikan, dimanapun kita berada di bumi ini, semua adalah tempat ibadah. Dalam konteks itu. Iya. Semua di bumi ini, karena bumi ini milik Allah, berarti dimanapun kita berpijak, maka itu adalah tempat ibadah. Iya, kembali ke tadi itu ya. Betul. Tadi kan Bang Taufik menyinggung tentang kafe. Suasana Kafe kafe, adalah- kita bawa ke Kafe masjid. adalah tempat ibadah sebenarnya. Iya, tempat Selama, ibadah ya. iya betul, selama Tanda tidak kutip lah ya. betul, selama tidak melanggar nilai-nilai yang sudah ditentukan. Tempat untuk ya kita bisa menciptakan sesuatu suasana yang menjadi bernilai ibadah gitu Betul ya. sekali. Itu. Otomatis kalau kita ingin menarik rasa yang ada di tempat tersebut ke masjid kita, Iya. maka yang kita perlu gali dan kita benahi bersama adalah bagaimana agar masjid kita itu benar-benar satu menghadirkan rasa nyaman, Iya, menghadirkan rasa aman, menghadirkan kemudahan, betul. kemudian masyarakat jamaah merasa bebas tidak terkekang oleh nilai-nilai tertentu dan kemudian mengandung keselamatan. Ulun ingin bicara tentang pola pikirnya dulu nih Bang. Ya, betul. Unik. Ini kan kita bicara masjid ini kan kita sudah terpaku dengan suasana situasi yang memang kalau masjid itu harus dihormati, betul gitu ya. Itu betul. Tapi konteks menghormati kan harus kita definisikan luas lagi nih. Nah, itu dia Nah, maksudnya. terus bagaimana kalau kita masjid itu menjaga adab, ya kan, Oke. tata kerama, harus Betul. berhijab, tutup. Betul, Nah, betul. itu. Nah, yang perlu teman-teman pahami di luaran sana bagi para orang tua, kemudian teman-teman mahasiswa, pemuda-pemudi, Betul. bukan cuma di masjid loh yang jaga adab itu. Seharusnya ya. Seharusnya. Tapi di luaran sana tuh harus jaga adab juga. Lebih ya. Kalau Anda nongkrong di kafe, Anda kalau nggak jaga adab di kafe, Anda diusir orang. Nah, bisa jadi ya. Betul, Pak. Bisa adab Betul. itu. Penting sekali itu ya. Betul. Nah, Jadi kita sebenarnya menjaga adab itu bukan tentang tempatnya, Betul. tapi ya kitanya gitu loh. Kitanya. Nah, jadi gini. Yang pertama, Ulun ingin bicara pola pikirnya dulu. Yang terjadi di beberapa kekawanan Ulun. Iya. Teman-teman saya sendiri. Seolah-olah masjid ini hanya tempat ibadah yang sholat, Iya tadi. kemudian ngaji. Yang kita sebut saya bilang tadi formalnya ya kan. Betul. Sementara yang di luar tadi ibadah informal, non formal itu kan. Ya, Betul. oke. Sehingga kalau para pemuda-pemudi misalnya tidak melaksanakan itu, Hmm. dia berada di masjid, tapi tidak sedang sholat, tidak sedang ngaji, tidak sedang apa, seolah-olah rasanya, kayaknya jangan di masjid deh. Kan Oke. seperti itu. Yang kedua, pola pikirnya nih Pak. Iya. Ini Pola cara pikir. pandang ya. Betul. Cara pandang pola Betul. pikirnya. Pola pikirnya nih, cara pandangnya nih. Yang terjadi di beberapa masyarakat yang terjadi, terutama bagi pemuda. Iya. Kalau sudah di masjid, ada nilai-nilai yang membatasi. Iya, betul. Maksudnya nilai-nilai membatasi apa? Misal, ada jamaah, ini maaf Pak ya, jamaah yang lebih tua misalnya. Para pemuda biasanya merasa Ngobrol. sungkan, Ya. merasa segan, dan seolah-olah apa yang mereka katakan belum tentu benar. Iya. Apa yang mereka lakukan khawatirnya dia dapat teguran. Betul sekali. Iya. Nah berarti peran para yang senior, Iya. yang orang Seperti tua, abang inilah ya. Iya, seperti Bang Taufik lah misalnya. Berarti para pengurus kita yang senior gitu ya. Atau kayak Haji Isal lah ya kan. Nah, betul tuh. Jadi sebagai yang lebih tua, kalau memang mau merasakan kehadiran para yang muda-muda ini, Iya. perlu, maaf Pak, ulun bahasakan seperti ini, menurunkan ego untuk menyamakan posisi saat itu, menyamakan posisi saja, Ya, satu frekuensi bukan lah ya. sholat, betul, Oke. satu frekuensi. Artinya kalau tadi balik lagi ke awal nih, naik sepeda motor ya kan, naik motor minimal kecepatannya sama, Iya. bersihnya sama, Betul. ya kan. Betul, Nah, tinggal cara menggunakannya. cara menggunakannya saja. Betul. Nah berarti
bagaimana agar para pemuda bisa memahami yang lebih tua, tetapi yang lebih tua juga memahami yang para pemudanya. Nah, berarti kan di sini ada interaksi di antara dua generasi ini harus terjadi nih. Karena Di yang antara terus dua. terang kalau masjid ini kan sebenarnya dihuni oleh orang-orang yang muda juga dulu. Oke. Ya, tadinya mereka muda maksudnya. Oh iya, ya tadinya kan? ya, tadinya muda. Ternyata setelah tua baru masuk masjid gitu Masya kan. Allah. Dulu kan muda nih mungkin beribadahnya di luar nih, Betul. banyak di luar ibadahnya nih. Betul, betul. Nah, Masya mungkin Allah. setelah tua ini barulah masuk ke masjid Masya Allah. ibadahnya. Mungkin kira-kira mungkin begitu. Nggak tahu, Masya Allah. walau Ustaz. Siap. Nah, jadi begitu, Bang. Oh, Jadi kita para dua generasi yang berbeda ini, betul. generasi apa sih kalau Bang Taufik X ya? Ya, X kalau mungkin kita ya, atau ada X, ada baby boomer lah. ada ada gen Y, kalau gen Z ya, gen Z itu paling ujung ya. Iya, jadi Ujung kan ya. kalau usia-usia yang katanya yang 90 80 atau 70 Itu baby itu yang boomer ya. X baby boomer lah ya Baby kan. boomer. Nah, jadi kan antara dua generasi ini kan milenial, X, Z, Gen Z. Habis itu yang makin-makin kesini Gen kan Z, ada Gen Gen Y, Alpha kan? lah, ada macam-macam lah ya kan. Berarti harus ada interaksi yang sejajar Iya. antara dua generasi ini. Artinya dari sisi usia itu bukan menjadi sesuatu ya. Tadi sama-sama motor, ini mungkin tua tapi perawatannya luar dalam bagus gitu ya. Nah, seperti yang Bang Taufik bilang tadi di awal, Iya. usia boleh tua tapi jiwanya tetap muda. Nah ini, tapi jangan juga sah. Kira-kira karena saking mudanya masuk ke masjid juga pakai baju tengkorak, jaket ya. Beda konteks, Pak. Oh, beda konteks ya, beda lagi. Jangan didengar itu, dilewatkan saja. Nah, seperti itu, Bang. Ya, jadi kita rasanya yang bikin Betul. muda. Jadi kita bisa menyelami orang-orang jiwa muda karena pernah merasa muda harusnya tahu ya. Betul sekali. Nah, Iya. jadi kan Ulun pernah muda ya? Pernah muda dan saat ini masih muda. Masih muda. Jadi Ulun pernah ngobrol dengan teman-teman pengurus masjid di beberapa masjid di lain. Ulun tuh bilang ada contoh-contoh masjid-masjid yang kita bilang oke banget lah untuk dalam hal pergerakan dakwah. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan hanya tentang infrastruktur, fasilitas, bukan hanya tentang itu. Tapi gerakan yang dihidupkan. Iya. Gerakan yang dihidupkan. Nah, kalau kita bicara gerakan yang dihidupkan, berarti bukan sebatas tentang tempatnya. Iya, artinya secara visual, fisik dan sebagainya itu kan. Iya, betul sekali, Bang. Jadi kita bukan hanya sekadar bicara tentang tempatnya. Oh, masjidnya udah oke, muzakinya orang yang infak udah bagus ya. Tapi gerakan yang dihidupkan dari niat yang tulus dan lurus, maka insya Allah itu akan membesarkan tempat tersebut. Masjid ini. Ya kita ambil contoh lah. Misalnya lu pernah dengar nih satu ustadz di kota Banjarmasin, tidak perlu sebut namanya. Sekarang punya kajian rutin. Iya. Sepekan sekali tuh pasti ada pada subuh. Beliau katanya dulu itu cuma berawal dari ngobrol cuma 4-5 orang, Bang. 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu doang setiap pada subuh di hari yang sama. Jadi beliau datang ke masjid, kemudian ngobrol dengan beberapa orang aja. Ya. Kemudian ada satu ide dari jamaah, kenapa nggak kita bikin kajian aja? Kan Ustadz ilmunya luas, kemudian pengetahuannya banyak, bisa dibagikan ke jamaah dan sebagainya. Oh iya benar juga dijadikan program. Sampai saat ini Masya Allah masjidnya luar biasa penuh. Setiap kali ada pengajian tersebut. Dengan ustadz yang sama yang awalnya cuma 3, 4, 5 orang itu. Nah maksud ulun dalam konteks itu ulun ingin bicara, tempat itu pengaruhnya bukan yang semua, bukan. Iya, bukan pengaruh total. Artinya keseluruhan ya. Tapi tidak mendominasi keseluruhan. Betul, tapi gerakan yang kita hidupkan, nah itu justru yang menjadikan awal dari setiap langkah-langkah selanjutnya. Kan seperti itu, Bang. Baik, kalau kita tadi bicara tentang KP, sudah kita tahu, kita juga Allah juga sudah memberikan petunjuknya bahwasanya dimanapun kita berada itu ya kita tetap wajib ya melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun, aktivitas itu selain sholat, puasa, dan lain-lain itu adalah semua aktivitas itu sebagai nilai ibadah, bernilai ibadah gitu ya. Betul. Bahkan sesuatu yang kita dilarang pun kita menghindar itu sudah ibadah juga ya. Betul. Di KP misalkan, ya kita bagi orang muslim tidak diperkenankan untuk minum khamr. Betul. Ya kan? Betul.
Ya, kita tidak bicara yang lain ya, konteks merokok dan sebagainya. Tapi Hmm. paling tidak hal-hal yang sudah dilarang oleh Al-Quran ya, Iya. nah, itu yang kita hindari ya, Ustaz. Betul, betul. Nah, masjid ini, Ustaz, kembali lagi saya ingin bertanya, menegaskan saja, Ustaz. Kita tadi hanya menarik suasana kafe ke masjid. Mhm. Ini bagi orang-orang muda seperti Ustadz ini kira-kira menarik nggak? Terus apa yang kira-kira bisa membuat menarik masjid ini supaya bisa seperti itu? Orang datang seolah-olah dia datang, bukan seolah-olah ya, Mhm. begitu dia datang rasanya dia datang itu seperti dia ingin mau ke kafe gitu, Oke. ya kan? Iya. Tanda kutip ya, tentunya semua mencari nilai ibadah. Betul. Mana nih kira-kira? Satu di antara nikmat yang Allah ciptakan kepada kita semua dalam kehidupan, menurut Lun, adalah komunikasi, Bang. Oke. Komunikasi. Nah, ini satu di antara poin mungkin yang bisa kita garis bawahi lah. Iya. Nah, ini contoh. Ini teknis, Bang ya. Lu bicara teknis dulu dah. Misalnya ada pemuda yang ke masjid. Ini kita ulun kasih gambaran bayangan-bayangan sederhana nih dalam kehidupan yang terjadi. Misalnya ada pengurus yang lebih tua, anggaplah ulun usianya udah 40-50 tahun. Kemudian ulun menyapa ada anak yang lebih muda, usianya 20 tahun gitu ya misalnya. Oke. Dia datang ke masjid sendirian. Kemudian ulun sebagai orang yang lebih tua ini mendatangi orang tersebut, pemuda ini. Kemudian ulun menyapa beliau. Kata ulun, Masya Allah nak, indah sekali gerakan sholatmu. Ulun bilang kayak gitu misalnya. Sehingga apa yang dirasakan oleh seorang pemuda ini? Dia merasa diperhatikan. Dia merasa, wah Masya Allah, aku Diapresiasi. apresiasi. Sehingga terjadi interaksi-interaksi selanjutnya. Iya, iya. Selama komunikasi itu berjalan baik, maka dipastikan si pemuda ini akan merasa nyaman di masjid tersebut. Ini bukan kisah fiktif. Ini kisah ulun sendiri, Bang. Iya. Satu ketika, ulun dulu, Pak, Bang, sebelum ulun mengurus masjid yang lain, ulun pernah berada di satu masjid yang mana waktu itu ulun dipuji. Waktu itu kayaknya ulun masih SMA tuh. SMA lah. Jadi kata beliau, ini bahasa Banjarnya, bagus benar gerakan sholat tikam ini, Jar. Kata si bapak. Terjadi interaksi. Sampailah kemudian selama 7 tahun ulun berada di masjid itu. Selama 7 tahun berada di masjid itu. Ulun ikut program-programnya. Bahkan COVID kemarin, ulun ikut kegiatan relawan di masjid itu juga. Oh, oke. Nah, Iya, jadi iya, maksud ulun, kalau komunikasi yang terjadi antara dua generasi, iya. yang tua ke muda dan muda ke tua, komunikasinya berjalan dengan baik, maka ulun rasa itu benar-benar satu faktor yang mendukung sekali. Ya, oke, Zak. Itu barangkali kan salah satu faktor yang memang tentu ya, di faktor itu menjadi penting ya. Betul, Kalau tadi diambil dari satu atau sebuah pengalaman ya. betul. Ya tentunya semua mungkin nih teman-teman ini punya pengalaman berbeda-beda ya. Tapi kita bahas tadi masalah substansinya lah komunikasi ya. Betul. Ya mungkin komunikasi ini tidak hanya terbatas dengan verbal kita tadi seperti Iya. tadi memuji, mungkin barangkali kita bisa sampaikan juga nih di media kita ini ya. Ya. Barangkali Ustadz bisa tambahkan nanti. Kita sebagai pengurus masjid ini sebaiknya banyak apa ya? Ya kita obrol salam lah. Oke, Persis podcast kita ini ya. betul. Kira-kira. Ya, hadisan mungkin obrol salam ya. Setiap ada remaja datang modal kita sapa, kita berikan salam dan sebagainya, tanya apa kebutuhan mereka. Kira-kira Masya itu Allah. ya maksudnya, Ustadz. Betul, betul Bang Taufik. Oke. Karena pemuda ini menurut ulun lah, Iya. menurut ulun dari sisi pandang pengalaman bersama dengan teman-teman mahasiswa, kalau mereka merasa dibutuhkan, maka mereka hadir. Oke. Actuality ya, Betul, mengaktualisasikan dirinya ya. betul. Kalau mereka merasa dibutuhkan, maka mereka akan hadir. Tapi kalau mereka sekali saja, mungkin ya, sekali saja sudah merasa tidak dibutuhkan, nggak mudah untuk menghadirkan kembali mereka dalam kegiatan di masjid. Iya. Maka tugas kita sebenarnya bagaimana agar
kita membuat mereka merasa dibutuhkan. Kehadiran kamu ini satu faktor penting loh untuk bisa hadir di masjid ini. Iya. Karena kamu adalah orang yang juga menghidupkan masjid ini. Iya. Dan biasanya kesalahan yang terjadi Bang, maaf ya Bang ya, ini fenomena. Yang ulun bahas ini fenomena. Kalau semisal para pemuda sudah tidak didengarkan suaranya, siap-siap. Siap-siap, maka tidak mudah untuk mendengarkan suara selanjutnya. Oke, ya, Seperti itu, itu Bang. sesuatu yang memang sudah menjadi garis batas mindsetnya seorang orang muda ya. Betul. Nah, artinya kembali lagi nih, kita kembali ke KP lagi nih, zaman KP nih. Artinya ada beberapa hal contoh-contoh yang bisa kita terapkan di KP itu, bagaimana supaya KP-nya menarik, supaya didatangi oleh kaum muda itu. Oke. Kita coba harus untuk bisa tanamkan juga ya di masjid ini. Betul. Contoh. Ya, ini pengalaman gimana nih? Kalau tadi dikaitkan dengan kafe Bang ya. Iya. Misalnya saya ke kafe. Ini notice dulu nih. Bukan sesuatu yang salah KP itu ya. Iya, betul sekali. KP itu tempat yang memang yang normal. Kita mengambil nilai baiknya. Nilai baik KP itu bagus kok Betul, ya. betul. Positif itu ada KP. Ini contoh. Anggaplah customer ini kan pelanggan ya. Ya. Pelanggan ini adalah jamaah. Ya, Bang. Kemudian barista dan pelayan-pelayan ini adalah Iya, pengurus masjid. Betul. Ini kita kaitkan nih dengan kafe dan masjid. Customer datang, kemudian dia melihat menu. Apa yang dia butuhkan. Kalau ada yang dia butuhkan, maka dia akan memesan dan dia akan duduk di tempat atau ya minimal take away lah. Ya. Paling tidak dia akan menikmati. Sudah, Ustaz. Dari apa menu dan samping kanannya ya. Harga. Pengalaman. Betul sekali. Iya. Dia akan lihat menu, Bang. Iya, kita ilustrasikan begitu. Dia akan lihat menu. Kemudian ada nih pilihan yang dia suka. Iya. Dia akan memesan itu, Variannya kemudian melakukan aja, pembayaran. Iya. Kemudian barista atau pelayan, ya, dia akan dengan senyumannya, dengan sambutannya, dengan kehangatannya, dengan cara komunikasinya, dia akan melayani si customer ini, begitu loh. Iya. Untuk bisa apa? Untuk bisa membuat si customer ini merasa nyaman. Sehingga kopi yang dinikmati juga nyaman, tempatnya juga nyaman, dan lain sebagainya. Apalagi ini minuman atau makanan nanti diantar ke meja mereka, kemudian diucapkan selamat menikmati. Oh, kan seperti itu Bang ya. Ini komunikasi ya. Komunikasi ya. Betul. Oke. Betul. Dengan senyuman dan lain sebagainya. Oke. Kalau kita kaitkan itu dengan masjid Bang. Ini contoh. Jamaah datang. Pengurus menyambut. Masya Allah. Assalamualaikum. Sugih kopi ya. Betul sekali. Boleh lah. Tambahan. Welcome drink ya. Iya. Datang. Kemudian dia melihat masjidnya nyaman dan sebagainya. Kemudian dia ajak ngobrol. Aktivitasnya apa. Kebutuhannya apa. Dan lain sebagainya. Sampai klik dia membuat dia merasa, wah kayaknya nyaman di masjid ini nih. Betul. Sehingga komunikasi dari situ itu akan terjadi terus berulang. Kalau di kafe kan namanya repeat order. Oh, belanja ulang. Repeat order ya. Kalau jamaah dia datang lagi. Datang lagi. Seperti itu. Kalau dia datang kembali berarti sudah hijrah ya. Betul. Tapi jangan salah juga ya. Bukan berarti orang-orang ke kafe terus ke masjid tapi hijrah, tidak. Sama saja ya. Nah berarti tugas kita sebagai pengurus, karena kebetulan kan ulun juga pengurus nih di masjid yang lain. Ya maksudnya pengurusnya kita kurus dua-duanya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke lanjut Ustaz ya. Berarti tugas kita sebagai pengurus, bagaimana agar kita mampu menghadirkan satu pelayanan optimal kepada semua jamaah kita, semua masyarakat yang hadir ke tempat kita di masjid kita. Untuk bisa membuat kesan kepada mereka bahwa mereka merasa nyaman di masjid ini. Masya Allah. Nah, satu dia kan banyak faktor nih Bang. Jadinya, kalau kita udah bicara ini kan bicara teknis nanti nih. Oh berarti kita perlu mencukupi kebutuhan persediaan masjid. A, B, C, D lah semuanya. Kemudian kita kita adakan pelatihan pengurus masjid misalnya. Iya, oke. Pelatihan ini yang konkret, betul. Pelatihan konkret yang benar-benar ini bukan sekedar yang seolah-olah maaf Bang. Gimana cara nulis administrasi pembiayaan, pembayaran listrik dan sebagainya, bukan cuma itu. Tapi bagaimana menyambut jamaah, kemudian bagaimana agar jamaah merasa terlayani dengan baik, dan semua hal yang benar-benar secara psikologis kita perlu pelajari. Exactly. Berarti yang namanya masjid itu tidak ada lainnya, bedanya ternyata itu adalah sebuah
kegiatan layanan Betul sekali. kan. Seperti Betul. kalau misalkan buka pintu, ya mungkin nggak gitu juga ya. Assalamualaikum, selamat datang, silakan. Oke, Ya. itu teknis Bisa sangat- jadi bisa begitu jadi, ya, bisa bisa jadi, Bang. jadi Bisa nanti. jadi. Anggap misalnya kita sholat zuhur lah, misal. Iya, ayo Bapak Ibu. Sudah ada pengurus yang menyambut di Standby, depan kan pintu, standby. misalnya. Assalamualaikum, silahkan isi dulu di depan. Si dulu. Saf yang di depan dulu. Boleh itu Supaya bisa. tetap. jamaah-jamaah yang yang belakangan Iya. bisa mengisi nanti di Iya, tempat yang di betul. belakang. Jadi yang lebih dulu isi langsung ke depan sebagainya. Mm-mm. Kemudian misal jamaah hadir di depan sudah ada tempat minum, Iya, iya. minuman kayak ini kan di masjid ini kan sudah ada juga. Jangan sampai juga, oh yang muda-muda di belakang aja gitu Oh, ya. enggak kayak Oh yang gitu. tua-tua di depan. Karena kalau udah di masjid semua sama, Bang. Sama ya, kecuali anak-anak ya. Betul sekali. Nah, ini kalau anak-anak menarik. kan perlu kita perhatikan. Nah, ini menarik Ustaz. Oke. Katanya generasi nanti masjid itu tidak ada bedanya. Mungkin saat ini gambarannya adalah bagaimana ada anak-anak di masjid. Nah, kita bicara bergeser Oke, sedikit oke. usia anak-anak Ustaz. Betul. Karena mereka akan beranjak remaja nanti nih. Oke. Nah, ini sedikit tadi nih. Oke. Bagaimana kita mau mendidik remaja-remaja ini untuk bisa cinta masjid? Oke lah kita tadi nanti shifting mereka dari KP ke masjid itu bukan sesuatu yang harus peralihan ya. Dunianya sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Ya kan? Secara Suasananya saja kan? Iya. Nah, anak-anak ini juga penting nih. Oke. Anak kecil umur 5 tahun. Ya. Siap. Perlu nggak kita didik untuk mengarah ke sana daripada kita didik nanti malah dia ke arah luar dulu baru masuk masjid seperti yang pensiun-pensiun itu. Oke. Kira-kira gimana? Ulun pernah belajar dari satu mentor Ulun bahwa anak itu usia 0 sampai 13 tahun kebutuhan dia secara biologis, psikologis dan beberapa hal aspek lainnya adalah dia mau dimengerti. Oh, ya. Dipahami ya. Mau dipahami. Iya. Berarti kalau Ulun bicara ini maka tidak bisa Ulun lepaskan konteks orang tua, lingkungan. Iya. Kenapa? Karena anak dia akan merasa nyaman dengan siapapun saat dia dipahami. Nah, makanya usia-usia ini kan rentan biasa, Bang. Yang mudah dipengaruhi dan lain sebagainya lah. Nah, kan tergantung yang memengaruhi siapa. Betul. Karena mereka dominasinya di mana ya? hanya mau dimengerti, hanya mau dipahami. Iya. Kalau kita sebagai orang tua atau bahkan menciptakan lingkungan yang membuat mereka merasa aman dan nyaman dan dipahami, maka dia akan merasa nyaman. Iya. Contoh misalnya di masjid, kita mampu menciptakan suasana yang aman nyaman dan si anak juga merasa dipahami. Contoh, anak ini kan biasanya lari-lari nih, lari-lari, bermain-main. Sekarang kita sebagai orang tua melarang. Wah maaf, berontak, Bang. Pasti. Jangan lari. Betul. Berarti harus ada cara ya. Dan justru semakin kita semakin Tegur, kita larang, kita paksa, semakin ya. kita tegur, dia semakin berontak. Atau bahkan jangan-jangan dia nggak ke masjid itu lagi. Dan itu pernah kejadian di Banjarmasin, Bang. Maaf, ulun cerita nih. Ini fenomena yang terjadi langsung. Ini real ya. Jadi ada satu anak. Karena kebetulan anak ini orang tuanya kenal dengan ulun dan cerita bahwa si anak ini dia menghadiri kalau ulun imam. Dia selalu ke masjid itu kalau ulun imam. Satu ketika udah nggak ada lagi orangnya. Kemudian saat itu ulun bertanya dong. Ulun hubungi lah orang tuanya, kan penasaran, Bang. Kok udah jarang ke masjid? Apakah pindah rumah atau bagaimana? Oh ternyata, Bang. Suatu waktu dia berada di masjid saat ulun imam. Antara maghrib dan isya itu ada, maaf Bang ya, ada orang tua. Dia tuh lagi main-main, lagi asik-asik. Padahal itu bukan jadwal sholat, bukan jam sholat itu. Tapi si anak ini merasa dimarahi. Dia merasa ditegur. Dan yang ulun tahu, itu hari terakhir dia ke masjid itu. Masya Allah. Nah berarti, kalau kita benar-benar ingin mengundang para pemuda-pemuda ini, mulai dari anak sampai yang remaja atau yang pemuda-pemudi, jika ingin mengundang mereka ke dalam masjid, maka menurut ulun, satu di antara cara adalah menghadirkan rasa nyaman, aman, tanpa batas. Baik. Seperti itu Bang Taufik. Yang kita tangkap hari ini ya, kita maknai secara positif tentunya.
Apa yang kita disampaikan Ustaz tadi juga, artinya tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang tidak bernilai kebaikan gitu. Dan Allah ciptakan itu Betul semuanya banget. baik. Jadi bumi, tadi Ajarat menyebutkan Allah menciptakan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Jadi ketika kita beribadah sholat ya boleh, tapi anjuran kita memang sholat beribadah berjamaah di masjid bagi Betul. laki-laki. Betul. Namun ketika kita pada saat kita di luar belum jadwal sholat dan sebagainya, nggak salah juga di kafe, Betul. nongkrong, duduk, ngobrol, tapi plus nilai ibadahnya juga ya Betul, tetap dijaga. tetap dijaga. Nah ini pesannya kira-kira teman-teman muda, teman-teman Gen Z atau adik-adikku sekalian atau kakak-kakak ya, tentunya yang kakak-kakak yang ganteng, yang manis semua yang di luar sana. Hari ini kita menghadirkan Ustadz Ija, tentunya tidak asal kita hadirkan beliau karena beliau juga orang yang memang berkecimpung di dunia kepemudaan, organisasi kepemudaan, beliau juga pelaku bahkan ya orang KP juga. Jadi maksudnya begini, KP itu artinya beliau juga kalau duduk di kafe, beliau juga senang ya Betul. mengikuti bagaimana proses menikmatinya gitu. Sama halnya kita menikmati duduk di masjid. Betul. Kira-kira demikian. Oke, closing. Kira-kira mau disampaikan apa pesan-pesan kita buat teman-teman kita yang muda-muda ini atau juga pada Pak Haji Ihsan ya, beliau punya orang muda juga di rumah. Masya Allah. Silakan. Oke, berarti Sebelum ini kita pesannya dalam konteks ini Bang ya. Pesannya dalam konteks kepada orang tua dulu lah. Saya mau berbicara sebagai anak kepada orang tua. Nah, Bagaimana kita sebagai orang tua benar-benar mampu menjadikan anak bisa kita pahami, perlu kebijaksanaan dalam berkomunikasi, sehingga interaksi antara orang tua dan anak itu terjadi berkelanjutan, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan dipahami. Dan kepada pemuda, pemudi, remaja, mahasiswa, teman-teman di luaran sana, ada satu pola pikir yang perlu kita perbaiki, bahwa nongkrong dimanapun sebenarnya sederhana. Ya boleh aja, asal tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dan kalau kita percaya dan meneladani Nabi Muhammad SAW, satu tempat yang dibuat oleh Nabi di muka bumi ini itu adalah masjid. Berarti mau tidak mau, kalau kita benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW, maka satu tempat yang wajib kita muliakan selain tempat-tempat yang lain adalah masjid. Itu dari saya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam sekali ya. Jadi sebenarnya it's very very simple Ustaz ya. Kalau kita ingin meraih dunia ini seluas-luasnya, ternyata kita bisa meraih ini bersama-sama dengan meraih untuk akhirat kelak ya Ustaz ya. Kata Imam Syafi'i, man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Kalau mau dunia ada ilmunya. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau akhirat ada ilmunya. Man arada dunia, kalau mau keduanya juga ada ilmunya. Berarti kalau mau dapat dua-duanya, pelajari ilmunya. Nah, ilmu itu berarti yang penting. Ini teman-teman, insya Allah mudah-mudahan kita berharap teman-teman semua yang tentunya baik kaum Z atau orang tua juga sekaligus hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ambil dari hikmah dari ada yang kita bicarakan hari ini di podcast Obral Salam Al-Mutakin Jalan Sultan Al-Banjarmasin. Tentunya ya kita harapkan tentunya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa like ya dengan hari ini, karena penutup akhir tahun 2025 ini di bulan Desember ini podcast kita sebagai penutup untuk akhir tahun ini, tentunya kita harapkan lebih bermanfaat lagi kepada kita semua, buat kami juga ya Ustaz ya. Jadi kita pahami bagaimana orang tua tidak mesti melarang ya. Betul. Sepanjang itu manfaat, tahu waktu, tahu tadi segala sesuatu ya. Artinya jadikanlah dimanapun tempat kita berada itu sebagai tempat untuk menciptakan suasana yang bernilai ibadah. Itu kira-kira pesan dari kami dari podcast hari ini. Tentunya kami berharap kita akan bertemu kembali di episode lainnya yang tentu bisa lebih menarik atau bisa kita lanjut nanti dengan Ustaz Ija dengan materi dan tema yang berbeda yang bisa menggugah untuk kaum muda untuk bisa datang ke tempat yang Allah muliakan ini, masjid ya. Masjid NKP not versus.
tapi adalah sesuatu yang berdampingan yang bisa kita ambil sebagai tempat ibadah. Betul. Oke, demikian hari ini obrolan kita santai, obrolan salam. Terima kasih. Jadi kalau khairan kasiran, Jazakallah khairan, Bang. mudah-mudahan kita bisa menikmati obrolan ini, pemirsa juga. Demikian, Alhamdulillah. baik. Kami tutup podcast kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.